Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan seperti biasa Islam Penuh Cinta akan menghadirkan topik yang beragam dan menarik dan relate dengan kehidupan sehari-hari Pak Ustadz. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Zulhijjah dan keistimewaannya nih Pak Ustadz. Nah, mengapa bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan mulia? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus menganugerakan kepada kita sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang Zulhijjah dan keistimewaannya. Zulhijjah merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum atau bulan-bulan mulia, bulan-bulan istimewa. Ini bisa kita jumpai keterangannya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang intinya bahwa jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan, dan kemudian dari 12 itu ada 4 yang istimewa, yakni Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Lalu pada bahasan kita kali ini tentang Zulhijjah, ada apa saja di bulan Zulhijjah sehingga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini ada riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Bahwa tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari ini. Hari-hari ini itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah. Lalu bagaimana dibanding dengan jihad ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali orang yang berjihad, ia tidak kembali ke rumahnya dalam keadaan, artinya dalam keadaan syahid. Artinya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ada keistimewaan khusus. Dan juga wazada Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan bahwa karena di 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang istimewa, fa'aksiru fihinna minat tahlil. Maka di hari-hari itu perbanyaklah membaca tahlil. Tahlil beda dengan tahlilan ya. Kalau tahlil itu cukup la ilaha illallah, itu tahlil. Lah yang dipersoalkan saudara kita itu bukan tahlilnya tapi tahlilannya. Kemudian wat takbir, tentunya ketika Idul Adha, kemudian tasyrik 11, 12, 13, takbir dikumandangkan.
sunnahnya setiap selesai kita sholat fardu, kalau biasanya kita membaca zikir-zikir tertentu, kalau di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka sunnahnya kita membaca takbir. Nah, kalau dibaca berulang-ulang, masyarakat kita nyebutnya takbiran. Kemudian wa zikrillah, dan juga perbanyak menyebut nama Allah yang lain. Kemudian berpuasa di hari ini, di hari itu maksudnya itu tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, karena tanggal 10-nya itu haram berpuasa, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Ini istimewanya yang pertama, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai 9 kita disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian khusus di tanggal 8 dan tanggal 9, ini keistimewaan yang kedua. Kalau di tanggal 8 itu ada puasa sunnah namanya puasa tarwiyah. Dan yang ke-9 ada puasa sunnah namanya puasa Arafah. Walaupun di antara tarwiyah dan Arafah ini kalau seandainya memilih, maka memilih yang Arafah. Karena levelnya lebih tinggi daripada yang tarwiyah di tanggal 8. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah. Qala, maka Rasulullah menjawab, yukaffirus sanah al-madhiyah wal baqiyah. Fungsi dari puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum hari raya Idul Adha, itu fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita yang setahun telah berlalu dan setahun yang akan datang. Tapi dengan catatan, yang dihapus ini adalah dosa yang habluminallah, dosa yang hubungannya langsung pada Allah, bukan dosa yang sesama kita. Kalau dosa sesama kita, walaupun puasa tiap hari, kalau belum minta dihalalkan kepada yang bersangkutan, belum dimaafkan oleh yang bersangkutan, ya belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya, yang ini kayaknya menjadi hal-hal yang ditunggu oleh banyak umat muslim Indonesia khususnya, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena dalam setahun itu ada 2 sholat yang sangat populer luar biasa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Lah kalau dilihat levelnya, Idul Adha itu sebetulnya lebih tinggi levelnya daripada Idul Fitri. Walaupun animo masyarakat kita itu kayaknya lebih bersemangat Idul Fitri daripada Idul Adha. Wong Idul Fitri itu kadang persiapannya sebulan sebelumnya udah mempersiapkan baju baru, mukena baru dan lain sebagainya. Tapi kalau Idul Adha ya sederhana, nggak seheboh, nggak seramai Idul Fitri. Padahal kalau dilihat dari levelnya, Idul Adha itu lebih tinggi daripada Idul Fitri. Nah, kemudian kenapa Idul Adha itu lebih tinggi levelnya? Karena Idul Adha itu disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Dalam surah yang terpendek yang mungkin jadi langganan kita kalau sholat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah sholat, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, wanhar, kemudian sembelihlah hewan kurban. Maka para ahli tafsir memaknai fasalli di sini adalah sholat Idul Adha. Kemudian setelah selesai sholat Idul Adha, baru yang selanjutnya wanhar, sembelihlah hewan kurban. Lah di dalam sholat Idul Adha ini adalah sesuatu yang luar biasa karena termasuk syiar umat Islam setahun 2 kali yang begitu luar biasa. Banyak masjid, mushola di lapangan, bahkan kadang sering kita lihat di jalanan, di situ diselenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu salah satu yang menyebabkan Dzulhijjah itu menjadi istimewa. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan yang selanjutnya adalah pemotongan hewan kurban. Ini termasuk ibadah ritual, tetapi nilai sosialnya sangat tinggi. Bahkan kalau masyarakat perkotaan, nilai ekonomisnya juga luar biasa. Ini ibadah ritual karena ada tuntunannya langsung, ada contohnya langsung dari Rasulullah dan juga bahkan sebelumnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian berlanjut dan dalam hewan kurban itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, man kana lahu dzu sa'atin wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana.
orang yang diberi kemampuan, keluasan rizki oleh Allah, tapi ia tidak mau berkurban, maka Rasulullah memberikan peringatan, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Alias ada sedikit nada peringatan ancaman pada orang-orang yang punya keluasan rezeki pada hari itu, kalau dia tidak berkurban. Lah, kurban ini adalah ibadah sunnah dalam jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama, kurban itu adalah sunnah hukumnya. Setiap tahun bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya saat dia mampu, tapi kalau tidak mampu ya sudah. Nah, kemudian yang kelima, keistimewaan yang kelima dari Dzulhijjah itu adalah pelaksanaan ibadah kolosal yang melibatkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam secara serempak dalam waktu yang sama di tempat yang sama, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ibadah yang sangat dimimpikan oleh mungkin semua umat Islam di penjuru dunia ini. Cuman dalam ibadah haji itu ada persyaratan yang begitu ketat, luar biasa. Ayatnya pun disampaikan secara langsung, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Orang berhaji itu niat utama harus karena Allah, bukan karena gengsi, bukan karena nggak enak, bukan karena yang lain-lain. Kemudian syarat yang terketat selanjutnya adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Mampu itu bisa dilihat dari sisi finansial. Kita semua tahu haji biayanya nggak sedikit, yang reguler aja bisa sampai 60-70 juta sekarang. Kemudian apalagi yang plus bisa ratusan. Kalau yang kemarin-kemarin saat ini tahun ini udah nggak ada, yang furoda itu bisa sampai bahkan hampir mendekati 1 miliar kayaknya. Itu istitoah atau syarat yang pertama. Yang kedua, mampu dari sisi kesehatan. Walaupun dia duitnya banyak, miliaran, tabungan, bahkan mungkin sampai triliunan, tapi kalau kesehatannya tidak mendukung, ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Atau istitoah yang selanjutnya adalah kondisinya aman. Terbukti beberapa tahun yang lalu ketika terjadi COVID, pelaksanaan ibadah haji dihentikan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Dan insya Allah nanti bisa disambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa, kita akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal sudah disampaikan dan dijelaskan terkait dengan bulan Dzulhijjah dan juga keistimewaannya. Lalu sebenarnya kalau misalnya kita berkaca ke dengan yang sangat relate gitu Pak Ustadz ya sama kehidupan kita yang sehari-hari, muncul nih pertanyaan Pak Ustadz, apakah orang yang kemudian belum diakikah gitu ya Pak Ustadz ya, ini boleh berkurban? Nah, gimana itu Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, ini pertanyaan sering banget muncul di masyarakat kita. Orang yang belum akikah, apakah boleh untuk berkurban gitu ya? Begini, kurban dan akikah itu sebetulnya dua ibadah yang berbeda, walaupun ada kesamaannya. Kesamaannya sama-sama menyembelih hewan yang disyaratkan. Kemudian perbedaannya, kalau akikah itu sunnah sekali seumur hidup, tapi kalau kurban itu sunnah setiap tahun bagi orang yang ada kemampuan. Dan tidak disyaratkan orang yang berkurban itu harus akikah dulu. Tidak. Seandainya, mohon maaf, karena akikah itu adalah kesunahan orang tua terhadap anak, bukan kesunahan diri terhadap dirinya. Itu akikah. Misalnya kayak Mbak Tiara, dulu waktu dilahirkan ke orang tua ada kemampuan, maka sunnahnya itu bagi orang tuanya, bukan Mbak Tiaranya. Tapi nanti begitu sampai usia balik, usia sudah bisa mandiri, orang tua saat itu belum bisa akikah, maka silahkan Mbak Tiara mengakikahi dirinya sendiri. Nah, jadi tidak ada syarat khusus bahwa orang yang
berkurban harus akikah dulu, tidak. Karena saya ulang, akikah itu adalah kesunahan orang tua terhadap anak, bukan anak terhadap dirinya. Walaupun seandainya misalnya kayak saya dulu tidak diakikahi oleh orang tua saya, kemudian ketika saya sudah mampu mandiri, silahkan mau mengakikahi atau tidak masalah. Tapi ketika ada rezeki yang cukup, maka saatnya berkurban, maka berkurban. Lalu kadang muncul pertanyaan, lah kalau seandainya satu kambing untuk 2 niat ibadah gimana? Ada lagi nih. Ya. Two in one. Iya. Nah, niatnya akikah, ya niatnya kurban. Nah, gitu ya. Atau kadang muncul pertanyaan, ketika saya ada rezeki, apakah kurban dulu atau akikah dulu? Iya, apalagi usia udah balik ya. Usia udah usia saya misalnya. Apakah akikah dulu atau kurban dulu, atau tadi itu satu kambing untuk 2 ibadah? 2 niat. 2 niat. Kalau satu kambing untuk 2 ibadah, akikah dan kurban, memang ada sebagian kecil ulama yang memperbolehkan. Tapi itu bagi orang yang memang hanya kemampuannya itu. Tapi kalau ada yang memang kemampuannya lebih, ya alangkah baiknya ini akikahnya, ini kurbannya. Lah kalau ditanya mana yang didahulukan, ya lihat kondisinya. Kalau memang pas hari-hari raya kurban, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, karena kan pemotongan hewan kurban itu nggak hanya di pas hari raya Idul Adha-nya. Ada perpanjangan waktu sampai 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13, atau biasa disebut hari tasyrik. Lah kalau memang ada rezekinya di hari 4 itu tadi, maka terbaik adalah kurban. Tapi kalau selain itu, kalau memang dulu dia belum diakikahi oleh orang tuanya, maka silahkan mengakikahi diri sendiri. Karena ini hukumnya juga sama, yaitu sunnah. Lah ada sedikit perbedaan, kalau akikah itu ketika disembelih dagingnya terbaik itu disedekahkan dalam keadaan sudah matang, tinggal makan. Kalau budaya kita malah kadang mengundang orang datang ke rumah kita untuk makan-makan. Ya memang sunnahnya akikah itu dibagikan dalam kondisi daging sudah matang, sudah siap santap. Kalau kurban memang terbaik dibagikan dalam keadaan masih mentah. Nah itu ada beberapa kesamaan dan perbedaan dalam akikah. Lah kalau memang seperti kondisi seperti sekarang ini, kita berada di hari-hari Dzulhijjah, kalau ada rezeki memang yang terbaik adalah kurban. Tapi kalau selain itu, momen selain di hari-hari begini, maka yang terbaik adalah akikah. Kalau memang dia dulu belum diakikahi. Akikah itu sunnah orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang terbaik adalah 7 hari setelah kelahiran anak. Kalau nggak mampu, banyak ulama fikih mengatakan bahwa di kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kalau di budaya kita, biasanya itu malah hari ke-40 dari kelahiran kan. Ya sebetulnya yang sunnahnya itu hari ke-7. Hari ke-7 setelah kelahiran, kemudian dicukur rambutnya bersih, kemudian diberi nama, dan itulah saatnya akikah. Jadi ada perbedaan dan kesamaan dalam akikah. Tapi tidak ada syarat khusus bahwa orang yang berkurban harus akikah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau berdasarkan penjelasan tadi, kalau dari skala prioritas ya Pak Ustadz, itu berdasarkan timingnya ya. Kalau misalnya memang di bulan-bulan Dzulhijjah lebih baik kurban saja gitu. Tapi kalau misalnya tidak berada di bulan Dzulhijjah, lebih baik untuk menyelesaikan akikah terlebih dahulu. Kalau memang dulu belum diakikah. Ya, apalagi tadi ternyata informasi baru juga, penyediaannya berbeda ya Pak Ustadz ya. Untuk kurban dan juga akikah ini yang kemudian menjadi semoga bisa bermanfaat tentunya bagi pemirsa Sinpo TV. Tadi di segmen awal Pak Ustadz juga menyampaikan sejumlah keistimewaan yang bisa kita dapatkan gitu ya Pak Ustadz ya dari bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan keistimewaan itu agar kita juga bisa memperolehnya Pak Ustadz. Jadi bulan Dzulhijjah tidak berlalu begitu saja. Silahkan. Baik saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, langkah yang pertama kita harus benar tahu kapan masuk Dzulhijjah. Karena kita di Indonesia, sistem kalender Hijriah ini kan tidak sepopuler Masehi. Banyak di antara kita nggak tahu ini sudah masuk bulan Dzulhijjah atau belum sih. Apalagi di masyarakat awam, apalagi di kalangan muda biasanya kan memang tidak terlalu populer. Apalagi kecuali kalau di kalangan ibu-ibu majelis taklim luar biasa lah.
Tapi alhamdulillah dengan mudahnya informasi didapat sekarang seperti di media sosial itu berseliweran di mana meme-meme yang mengucapkan ucapan selamat memasuki bulan Dzulhijjah atau ajakan-ajakan untuk memaksimalkan Dzulhijjah. Jadi yang pertama kita ketahui dulu pastinya Dzulhijjah dimulai kapan. Nah, begitu masuk Dzulhijjah maka yang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 usahakan kalau memang tidak ada uzur yaitu berpuasa sunnah. Tetapi dengan catatan bagi yang sudah tidak punya qadha, punya hutang qadha, tapi kalau misalnya yang punya hutang qadha karena sakit Ramadan kemarin, karena perjalanan atau bagi wanita karena ada tamu bulanan, selesaikan qadha itu. Atau mungkin bisa niatnya qadha tapi dilaksanakan di tanggal 1, 2 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak apa-apa, Bos. Enggak apa-apa. Jadi diniatkan yang qadha tapi dilaksanakan di hari-hari Dzulhijjah 1 sampai 9 insyaallah pahalanya 2 in 1 tadi. Iya. Bahkan bisa 3 in 1. Sama apa lagi, Bos? Umpama misalnya 1 Dzulhijjah jatuhnya hari Senin. Kemudian tanggal 1 Dzulhijjah qadha, maka niatkan qadha 1 Dzulhijjahnya dapat, Seninnya juga dapat. Oh iya, benar. Berarti 3 in 1. Benar, Nah. Ustaz. Jadi kalau ada ibadah yang teknis pelaksanaannya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, maka jalankan, niatkan yang levelnya tertinggi. Niat level tertinggi adalah qadha. Kemudian puasa Senin, kemudian puasa Dzulhijjah. Maka 3 niat puasa atau 3 jenis puasa bisa dilakukan dalam 1 hari dengan cukup meniatkan puasa qadha-nya. Nah, kemudian di tanggal 8 ada puasa tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Ini memang sangat-sangat dianjurkan. Kecuali tadi dalam keadaan uzur, entah karena sakit atau karena yang lainnya. Kemudian selain berpuasa itu tadi juga ada amalan-amalan soleh yang lainnya yang bisa kita lakukan yang mungkin tadi di segmen awal sudah sedikit saya singgung, diantaranya dengan memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu ya tahlil, takbir, tahmid dan lain sebagainya. Kemudian juga memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Karena dalam hadis yang pertama tadi itu Rasulullah menyampaikan secara umum yaitu amal soleh. Amal soleh itu kan jenisnya mungkin ratusan bahkan ribuan. Segala sesuatu yang ada nilai manfaatnya buat diri kita, buat orang-orang sekitar kita dan tidak menabrak aturan syariat, insya Allah itu disebut dengan amal soleh. Dan itu kita maksimalkan di hari-hari itu tadi. Nah kemudian bagi kita yang bisa alhamdulillah ada rezeki dan tahun ini sudah ada giliran bisa melaksanakan ibadah haji, ya tentu di sana maksimalkan luar biasa. Tapi bagi kita yang kebetulan tidak ada atau belum ada kemampuan, karena manis tatau'a ilaihi sabila itu tadi belum ada kemampuan, maka ibadah yang kita lakukan dari rumah kita insya Allah bisa senilai. Yang saya maksud senilai ya, bukan berarti sama, bukan, senilai dengan ibadah haji. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tetap bisa memperoleh seperti orang yang ibadah haji. Di antaranya yaitu setiap kali hari Jumat, maka ada ungkapan bahwa hari Jumat itu hajjul fuqara wal masakin. Hajinya orang fakir dan orang miskin. Hajinya orang yang memang tidak mampu untuk datang ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi ketika masuk Dzulhijjah kita maksimalkan dengan menambahkan atau lebih giat lagi berbagai macam amal soleh yang kita lakukan. Apalagi yang jelas-jelas sudah disebutkan poinnya. Kalau yang hadis secara umum kan memang tidak disebutkan namanya apa, hanya amal soleh saja. Tapi yang disebutkan poinnya ialah puasa sunnah, kemudian sholat Idul Adha, kemudian memotong hewan kurban, dan kemudian pelaksanaan haji. Itu poin-poin yang sudah disebutkan namanya. Tapi kalau yang tidak disebutkan namanya berarti itu secara umum. Kalau secara umum berarti pelaksanaannya tidak dibatasi oleh jumlah. Maka takbiran itu tidak dibatasi oleh jumlahnya sekian, baca tahlil la ilaha illallah juga tidak dibatasi secara jumlah sekian. Jadi secara umum ada amal soleh yang hendaknya kita kuatkan ketika memasuki awal Dzulhijjah, apalagi yang disebutkan secara spesifik dengan menyebutkan nama amalannya. Semoga Dzulhijjah tahun ini kita bisa raih keistimewaannya
dan Dzulhijjah tahun ini menjadi lebih baik daripada yang setelah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Semoga Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.